semua dimanapun kalian berada. Proses nyekur sama proses pemasangan batang klep itu sangat vital ya. Kalau sampai kalian males, masih bocor tapi dipaksa dirakit, itu bakal motornya loyo, injektor nggak bisa stabil, nanti di ECM nya kebaca terus adanya kekurangan pressure atau sinyal pembaca pressingnya berbeda. Kemudian berikutnya pengapian jadi agak sulit, maksudnya motornya berebat-berebat gitu. Jadi bagian ini harus rapat sekali, nggak boleh bocor karena pengaruh dengan performa dan tenaga motor itu sendiri. Jika ini bocor sedikit saja, dalam waktu 1 bulan pasti akan lebih parah kebocorannya. Jadi upayakan rapat, bersih. Proses sekur itu untuk membersihkan kerak yang membandel di seating klep ya, di seating klep atau tapak duduk daripada batang klepnya. Kalau masih ada noda sedikit saja, itu pertanda bahwa dia nggak kena putaran daripada grease ataupun alat sekur kita. Berarti miring, masih ada kemiringan sedikit atau ada kebocoran. Jika ada terjadi miring sedikit, dibiarkan, lambat laun akan membuat batang klep bengkok dan berakibat bisa terjadi knocking, di mana bertumburan, di mana terjadi floating ya. Floating itu di mana batang klep tidak balik karena terjadi bengkok atau seret atau macet. Nah, pada saat floating ini pasti gagal engine parah banget. Bisa terjadi kerusakan fatal. Hanya karena hal sekecil itu, yaitu adanya ketimpangan tapak duduk yang tidak disempurnakan. Nah, kerusakan berbeda-beda, bervariasi. Ada yang langsung mengalami kerusakan, ada yang beberapa bulan kemudian baru rusak. Itu kayak gitu. Akan berbeda efek tergantung pola pemakaian dan juga medan yang ditempuh. Kalau nanjak pasti akan lebih cepat. Kalau treknya datar aja, ini bisa sampai beberapa bulan baru terjadi masalah. Hari ini kita bakal ngerakit noken asnya ya, sambil kasih penjelasannya sama teman-teman. Barangkali ada yang masih benar-benar awam atau benar-benar pemula. Untuk yang sudah profesional mohon koreksi jika ada kekeliruan. Oke, ini headnya kemarin sudah kita tes. Untuk klepnya udah nggak bocor ya, sealnya udah baru. Nah, sekarang kita akan merakit noken asnya. Nih, ada di sini ada noken as dan di sini laharnya masih oke ya. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah kontrol noken as, teman-teman ya. Di sini goyang nggak? Kalau ini goyang ya, ini harus diganti sebab nanti akan menimbulkan seperti klep yang rusak. Satu. Kemudian ini ada laharnya, lahar klep atau lahar temlar ya. Nih, bahasanya pembuhnya orang ngerti. Intinya ini temlar yang pakai lahar gitu ya. Nah, gitu. Kemudian sediakan fuller gaug. Ini alat ukur setting klepnya nanti dikontrol biar jarak tapetnya itu semua sama, bukan sim ya. Gapnya itu semua sama. Pakai fuller. Kalau manual susah. Soalnya di sini 2 setelan, yang sini pas, dicek tangan udah pas, sementara sini masih kendor nggak ketahuan gitu loh. Tahunya harus pakai alat ukur karena wajib menggunakan fuller. Kalau klep tunggal itu bisa pakai feeling ya, karena pasang ngontrol satu itu krosok guys, satu oh ini udah pas sudah. Sementara yang kalau 2, kalau sini udah pas, sini masih longgar, nggak kerasa masih longgar. Yang bisa mengetahui itu fuller atau alat ukurnya. Kemudian kontrol ini juga, ini teman-teman, batang temlarnya. Ini aus apa enggak gitu ya. Ini penting sebab di sini akan menentukan goyang apa enggaknya si rocker armnya ini. Kalau ini sampai goyang kanan kiri juga akan timbul suara kempletek. Oke gitu. Cara ngeceknya kepriye? Gampang. Satu begini. Ini masukin sini. Nah, ini kan ada toleransi gap namanya ya. Kalau ini masih pan tapi enteng, nggak boleh seret ya. Kalau seret ya bahaya guys, nanti akan macet klep, bisa terjadi kerusakan fatal. Nah, lubang-lubang ini pastikan bolong ya, karena ini akan jadi jalur sirkulasinya. Oke, ayo dirakit.
ini 0,05, adanya fullernya itu 0,05 dan 0,10. Nah ini dipakai 0,05 itu masuk ya, tidak terlalu seret tuh. Nah yang X nya itu main di 0,10 tapi 0,10 nggak masuk, atau di 0,08 nya gitu teman-teman ya. Ini ukuran standar yang biasa dipakai sama kita, jadi di angka 05 in 010 X. Tapi di sini 010 nya nggak masuk, berarti di angka 0,09 atau 0,08. Nah di sini 05 masuk longgar, berarti 0,06 itu angka toleransinya segitu. Tapi patokan di atas kertas 0,05 0,10 gitu teman-teman. Jadi kalau fuller 10 masuk itu berarti angka toleransinya 0,11 sampai 12. Kalau ini toleransinya dua angka lebih tinggi dari 05, 06 atau 07 gitu loh. Kalau 07 terlalu berisik nanti. Untuk angka toleransi lebih baik longgar ya teman-teman. Kalau terlalu rapat nanti mesinnya akan cepat panas. Biasanya akan sangat menyebabkan suhu air radiatornya cepat naik karena batang klep yang terlalu rapat. Itu kayak gitu. Oke, untuk perakitan head seperti ini, dan ini bisa dikatakan sudah kelar dan sudah selesai. Oke teman-teman, ini sudah dirakit, dimana ring cacing ini yang disebut ring cacing ya. Ring cacing adalah ring yang berbentuk mengkol-mengkol kayak gitu, sering disebutnya sebagai ring cacing. Pada perakitan ring cacing ini ya, sambungannya itu tidak boleh ketemu satu sisi. Dalam arti gini, ini kan karena ring ini tipis ya, nggak kelihatan, saya jelasinnya pakai ini. Intinya jangan sampai tuk-tukan gitu loh teman-teman. Maksud, nah ini dia nih, ini sambungan bawah satu di sini, nah sambungan atasnya di sisi berlawanannya. Tadi di mana nih? Meh rakaton ya, saking tipisnya ini. Lah intinya kayak gitulah. Kalian memahami maksud saya. Jadi antara ini dengan ini ojo dijejer, harus disilang. Nah seperti ini. Ini satu di sini nyambungnya, yang satu di sini. Paham ya teman-teman ya? Itu aja sih. Lah kemudian kancingnya ini dipasang dulu satu. Nah kancingnya harus masuk ke alurnya ini, ceklok gitu. Nah yang sini nanti kalau sudah terpasang bisa didorong kayak gini keluar. Nah tinggal masuk ke setang. Oke teman-teman, nah setiap merakit seperti ini jangan lupa rantai ketengnya harus berada di gigi cautnya. Soalnya kalau habis gini suka copot, karena ini mode silent
rantai tipe silent ya, bukan tipe roller. Nah ini kadang-kadang suka loncat. Nah ini harus dipas-pasin. Kalau nanti sudah dirakit semua kok rantainya belum mapan, nanti harus bongkar sebelah kirinya, repot. Bes kayaknya untuk sopoti siji ora kok ana kok. Untuk copot manual. Ini udah kita rakit segini aja dulu. Mau kita tes terlebih dahulu. Jika nanti ada kendala atau ada kekurangan, kita akan bongkar lagi gitu. Dan kita akan coba jalan. Oke, perhatikan. Nah ini suara mesinnya bisa didengar oleh teman-teman sendiri. Sambil kontrol juga apakah ada kebocoran atau tidak. Karena kemarin air radiator bocor ya. Ini blok kita yang belanja baru. Di sini nggak pakai lem ya. Nah itu yang merah-merah bukan lem saya punya, itu sisa dari kemarin. Nah, sampai ramatan di sini. Nah, ini knalpotnya, teman-teman. Ini knalpot masih basah ya. Jadi nanti mungkin kalau panas, nah, kalau panas mungkin akan menguap. Jadi sisa oli kemarin. Tapi kalau dari engine udah nggak keluar asap ya. Itu harus diperhatikan karena ini motor kemarin ngebul. Jadi knalpotnya basah. Nah, saya nggak keringkan, soalnya nanti kering sendiri. Tapi ini udah nggak ngebul, teman-teman. Mungkin nanti kalau panas knalpotnya akan ada asap. Tapi beda asap dari mesin sama asap sisa oli beda. Oke, kasus Vixen gerobokan silahkan disimak di beberapa video sebelumnya. Kita akan coba dulu ini kayak gimana. Gear sudah beres ya, Ruth? Komstirnya kaku. Ini mau diganti. Oh buset. Komstirnya nggak enak banget. Ini nanti diganti besok. Dedak nyari soalnya komstirnya. Saya nggak ready yang origin. Oke, tarikan jadi stabil, smooth, getarannya nggak terlalu besar. Oke, ini buring baru, piston baru ya, teman-teman. Saya kontrol dulu rem dan lain sebagainya. Ini motor baru saya pakai. Tapi komstirnya nggak enak banget. Kalau di rem depan dia banting kiri. Saya lari dengan kecepatan 60 km per jam. Dengan gigi 4 maksimumnya tadi. Apakah akan timbul perubahan suara atau tidak setelah kita bawa jalan? Terutama untuk setting klep dan keteng ya. Oke, agak tinggal setting di injektornya ini kayak kurang sedikit lah. Tarikannya itu kayak kurang damage gitu. Jadi kayak masih agak ada kosong. Ini filter udaranya kayaknya kurang ngeplong gitu, kayak nyumbet gitu rasanya sih. Nanti filternya bisa diperbarui atau gimana biar lebih loss gitu. Ini kurang dikit ya. Sama koplingnya kejauhan juga ini koplingnya. Jadi lepas kopling itu kepanjangan nih, perhatikan. Tuh. Nah. Terlalu jauh, jadi susah. Karena ini jenis stangnya stang kayak gini sih. Koplingnya harus pendek gitu. Kalau kejauhan kayak gini kayak gimana gitu. Ya, karakter suara Vixen kayak gini ya.
Mesin bawah saya nggak tangani, dan ini knalpotnya kita perhatikan. Nah, perhatikan teman-teman, ada sedikit asap itu dari knalpot yang basah. Jadi kalau dia panas, dia akan keluar gitu. Nah lah, karena knalpotnya masih basah, sisa dari kemarin ini. Nih tuh. Nah ini kalau sampai kering lama ini, soalnya udah leket kayak gini. Nah ini nanti kalau panas banget ini, dia jadi asap. Kan di dalamnya tuh basah kuyup ini knalpotnya. Tuh. Ini oli campur kotoran ya. Nah ini begitu kena panas, jadi asap gitu teman-teman. Untuk masalah air radiator yang katanya suka meluap ke atas, udah ditangani mas. Ini ya, air radiator yang suka meluap, ini udah. Terus kebocoran air radiator di sini, sama di sini nih, ini udah ditangani nih. Sebelah kirinya, nah di sini nih perpaknya kita ganti semua, ini udah beres. Kemarin kan di sini banjir-banjir gitu ya. Ini udah ditangani nih, udah beres. Ini masih belepetan, habis ditangani, belum di itu ya, belum dibersihin gitu. Ini aja belum dipasang-pasang, soal kita masih tes dan juga mau ganti komsetir. Oke, untuk fixtionnya ini masalah mesin, nanti tinggal setting di injektornya aja. Tarikannya kurang enak dikit gitu, nanti tinggal ditambahin bahan bakarnya atau setting CO-nya biar performanya makin oke. Tarikannya biar lebih respon gitu. Kayak ini sih standar fiction gitu. Tarikannya dapat smooth, motor lebih awet kalau settingannya kayak gini. Tapi kalau orangnya mau pengennya galak gitu, performanya jedol-jedol gitu ya bisa. Resiko kopling ya, koplingnya akan lebih cepat bermasalah dalam jangka waktu tertentu gitu teman-teman. Kalau ini setting standar pabrik, settingan CO-nya adalah 5. Kemudian untuk throttle-nya ada angka ukurannya tersendiri. Nanti kalau mau pengen lebih responsif galak gitu ya di setting tambah CO-nya pakai di angka 7 atau di angka 11, nanti tergantung selera pengendara lah. Kemudian untuk setting throttle-nya juga nanti bisa di up lagi agar lebih galak. Cuman ada beberapa orang yang nggak suka kayak gitu, jadi terlalu galak gitu. Putar dikit motornya udah gerak gitu, jadi kurang seneng, terlalu respon. Senangnya smooth gitu. Ya nanti seleranya kayak gimana. Kalau saya tetap rujukannya standar pabrik aja. Tapi sebagai mekanik melayani apa harapan dan keinginan pengendara, selagi itu masih bisa disesuaikan dengan kondisi motornya kayak gitu. Oke, thank you, sekian dari saya, terima kasih, bye.